Salam, apa kabar saudaraku? Sejahtera dan sukacita tetap ada pada kita semua. Pagi ini saya ingin mengajak kita belajar tentang ketaatan dan ketulusan kepada perintah-perintah Kristus. Ini bisa kita lihat dari Injil Yohanes pasal 4, khususnya mulai dari ayat-ayat 46 sampai nanti 54, cerita seorang pegawai istana yang anaknya sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang dan Tuhan Yesus berkata begini di Yohanes 4, saya ajak kita melihat ayat 50, Yohanes pasal 4 ayat 50. Kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada pegawai istana ini, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya lalu dia pergi. Dalam konteks seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus hanya satu, ketaatan terhadap perintahnya. Ketaatan kepada perkataan-perkataan dan ketaatan kita kepadanya adalah bukti bahwa kita mempercayai dia, mempercayai kuasanya, mempercayai keilahiannya. Selanjutnya di ayat 51 sampai 54 setelah pegawai istana itu pergi, ketika ia masih di tengah jalan, Yohanes 4 ayat 51 sampai 54, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu hidup mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Tuhan Yesus berkata kepada anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Tuhan Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara sekalian, pegawai istana ini memang datang kepada Tuhan Yesus. Ia memang percaya akan kuasa ilahinya, tetapi dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus mampu bekerja walaupun tanpa hadir di rumahnya, menyentuh, menjamah. Bukankah kebanyakan kita seperti ini? Kita kalau nggak didoakan pendeta, kalau nggak ditumpangin tangan, kalau nggak kita nggak yakin bisa sembuh. Saya yakin kita pun percaya dengan kasih dan kuasanya, tapi kita sering terkontaminasi oleh konsep-konsep yang salah dari gereja. Ajaran teologi kadang-kadang membatasi kita untuk percaya penuh kepada perkataan dan perintah Kristus. Di ayat 47 Yohanes pasal 4 ini, ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang ke Yudea, dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Jadi dia minta Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita beriman itu ya memang nggak ada melihat apa-apa. Tetapi tanpa iman, kata Ibrani 1 ayat 6, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi memang harus punya iman, harus punya kepercayaan. Lalu apakah kita berharap kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak percaya kepada perintah-perintahnya yang kita tidak yakini sebenarnya secara otak atau secara manusiawi kita. Iman kita menggerakkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, untuk meresponi keinginan terdalam kita. Iman kita itu harus didasari kepada keyakinan bahwa Tuhan pasti bisa. Pengharapan akan membuat kita bertahan hingga saat akhirnya Ia menjawab segala doa sesuai dengan kehendak-Nya. Ingat, doa-doa kita, keinginan-keinginan kita akan dijawab Tuhan selama itu sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari pegawai istana ini, lepas dari konsep-konsep duniawi, lepas dari konsep-konsep gereja, lepas dari konsep-konsep teologi, kita berpegang teguh kepada perkataan Tuhan. Ikuti saja apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ikuti saja apa yang Tuhan Yesus katakan. Maka apa yang menjadi kerinduan kita jadi, Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan, pegawai istana ini walaupun dia jalan, tapi di tengah jalan ketika dikasih tahu anaknya sembuh, dia coba jam berapa? Dia nggak yakin Tuhan bisa menyembuhkan, hanya berkata anakmu sembuh, pulanglah. Tapi akhirnya kita belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi apapun, bahkan saat ini pandemi seperti ini, percaya saja bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan pasti menolong. Kalau engkau saat ini dinyatakan positif COVID-19, turuti saja protokol pemerintah, yakini saja bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dan memulihkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kami bisa belajar pada pagi hari ini dari pegawai istana ini.
di mana anaknya Engkau sembuhkan, dan kami mau belajar menuruti segala perintah dan perkataan-perkataan Tuhan dengan tulus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.